Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Frans Nurseto, MPSI, selaku dosen pembahas. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD, selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD, MOR, selaku dosen pembimbing 2. Saya Jihad Akbar, NPM 21130510085, ingin memaparkan rancangan proposal saya dengan judul yaitu pengaruh latihan ball filling terhadap kemampuan ball kontrol siswa ekstrakurikuler futsal SMA IT Raihan Bandar Lampung. Bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, lingkup penelitian, dan penjelasan judul. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan jasmani berperan penting dalam mengembangkan kebugaran fisik, keterampilan sosial, serta kesadaran akan pola hidup sehat. Namun, perkembangan teknologi dan gaya hidup modern menyebabkan menurunnya aktivitas fisik, meningkatkan resiko masalah kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan jasmani, termasuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah, menjadi sarana untuk membentuk karakter dan meningkatkan keterampilan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh latihan ball filling terhadap kemampuan ball kontrol siswa ekskul futsal di SMA IT Ar-Raihan, Bandar Lampung. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis pemain futsal yang ada di sekolah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, masih terdapatnya beberapa pemain yang belum memiliki ball kontrol yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa pemain yang juga kurang tenang pada saat menerima bola atau menguasai bola. Lalu yang ketiga, masih kurangnya metode atau variasi latihan untuk meningkatkan kemampuan ball kontrol seorang pemain. Lalu yang keempat, kurangnya durasi atau intensitas latihan ball filling yang sangat berpengaruh dengan kemampuan ball kontrol seorang pemain futsal. Kemudian ada batasan masalah dan juga rumusan masalah. Di rumusan masalah, itu yang pertama adakah pengaruh latihan ball filling terhadap kemampuan pemain dalam mengontrol pada saat bermain futsal? Kemudian yang kedua, adakah perbedaan yang terlihat pada pemain dalam kemampuan ball control antara pemain futsal yang mengikuti latihan dengan yang tidak mengikuti latihan ball filling? Selanjutnya ada tujuan penelitian, terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh latihan ball filling terhadap peningkatan kemampuan ball control pemain futsal. Kemudian tujuan khusus, yang pertama mengidentifikasi seberapa besar pengaruh latihan ball filling terhadap kemampuan pemain dalam mengontrol bola saat bermain futsal. Yang kedua, menganalisis perbedaan kemampuan ball control antara pemain yang melakukan latihan ball filling dengan yang tidak. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terbagi menjadi dua juga, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi siswa, pembina, dan sekolah dalam mengembangkan potensi futsal di sekolah, di lingkungan ekskul, serta meningkatkan keterampilan teknis siswa melalui latihan yang terfokus pada ball filling dan ball control. Selanjutnya ada lingkup penelitian. Untuk subjek penelitian itu populasinya adalah siswa yang tergabung dalam ekskul futsal di SMA Ar-Raihan. Untuk variabel penelitiannya terbagi menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas dalam penelitian ini yaitu latihan ball filling serta variabel terikatnya yaitu kemampuan ball control. Yang ketiga metode pengumpulan data. Terus yang keempat ada proses latihan ball filling yaitu selama kurang lebih 30 sampai 45 menit per sesi. Dilaksanakan 3 kali seminggu. Untuk jenis latihannya yaitu yang pertama ada menggiring bola dengan kaki bagian dalam, yang kedua menggunakan kaki bagian luar, yang ketiga ada juggling, yang keempat ada tap to, kelima soul drag, yang keenam ada outside inside,
Yang ketujuh ada roll plus pingpong inside foot. Yang ke-8 ada soul square tap. Yang ke-9 ada V-cut outside foot. Yang ke-10 ada V-cut inside foot. Dan yang ke-11 ada U inside foot. Dan yang terakhir ada L drag U. Selanjutnya penjelasan judul. Pengaruh latihan ball feeling terhadap kemampuan ball control siswa ekskul futsal SMA Raihan. Pengaruh. Yang dimaksud meneliti hubungan sebab akibat antara latihan ball feeling dan peningkatan ball control. Lalu yang kedua adalah latihan ball feeling, yaitu latihan untuk meningkatkan kepekaan terhadap bola. Lalu yang ketiga, kemampuan ball control, yaitu keterampilan dasar futsal seperti menggiring, menerima operan, dan menjaga bola dari lawan. Lalu yang keempat, ada siswa ekskul futsal SMA Raihan, yang dimana peneliti berfokus pada siswa yang mengikuti ekskul futsal sebagai subjek penelitian. Bab 2. Bab 2 berisikan kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Yang pertama ada kajian pustaka. Pendidikan olahraga. Kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan fisik, wawasan, dan sikap terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, pengertian olahraga. Merupakan aktivitas yang teratur dan terencana untuk tujuan prestasi, pendidikan, ataupun kesehatan. Lalu ada yang ketiga, kualitas prestasi belajar. Next. Di sini ada belajar gerak, ranah gerak menurut Anita J. Hero, 1972. Itu yang pertama ada gerak refleks, gerak dasar fundamental. Yang ketiga ada gerak kemampuan perseptual. Yang keempat ada kemampuan fisik. Yang kelima keterampilan gerak. Yang keenam komunikasi non-diskursif. Next, hakikat ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan ekskul membantu siswa mengembangkan potensi serta memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan, menurut Sujipto dan Mukti 1992. Lalu, yang kedua, mendorong interaksi sosial, membentuk karakter serta memperkuat hubungan siswa dengan lingkungannya. Yang ketiga, menjadi sarana penyaluran bakat. Yang keempat, berperan dalam meningkatkan kedisiplinan belajar. Selanjutnya ada hakikat futsal. Berisikan pengertian, sejarah, serta teknik dasar futsal. Next, hakikat ball control. Sini terdapat pengertian serta macam-macam teknik ball control yang sudah disebutkan tadi. Next, hakikat latihan. Yang pertama, pengertian latihan. Menurut Bompas 1994, usaha mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Nosek 1995, proses jangka panjang untuk mencapai performa tertinggi. Lalu ada prinsip dan tujuan latihan. Menurut Bompa 1994, yaitu meningkatkan keterampilan dan kinerja atlet sesuai tujuan latihan. Next, hakikat latihan. Hakikat keterampilan ball feeling. Ball feeling merupakan kemampuan dalam merasakan dan memahami pergerakan bola secara alami yang memungkinkan kontrol, dribbling, dan passing yang lebih akurat tanpa harus selalu melihat bola. Kemampuan ini penting dalam penguasaan teknik dasar seperti sentuhan pertama, keseimbangan, dan kreativitas dalam bermain. Next, hakikat keterampilan ball feeling. Untuk variasi latihannya masih sama yang sudah disebutkan tadi. Ini untuk contoh gerakan yang menggunakan gambar. Contoh gerakan V-cut inside foot.
Dan juga yang di bawah, untuk gambar yang di bawah yaitu contoh gerakan V-cut outside foot. Lalu selanjutnya ada penelitian yang relevan. Itu yang pertama dari Rudy Saiful Rahman 2016. Meneliti pengaruh latihan ball filling terhadap dribbling peserta ekskul futsal di SMA Negeri 5 Sukabumi. Lalu ada dari Robi Febrian 2019, menganalisis pengaruh latihan ball filling terhadap dribbling siswa SDN Ciberem 1. Lalu yang ketiga ada dari Ferry Herwansyah, menguji pengaruh latihan ball filling terhadap dribbling siswa ekskul SMPN 12 Lubuk Linggau. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ada konsep ball filling, pengertian, aspek, konsep ball control, kaitan ball filling dan ball control. Yang keempat ada pengaruh latihan ball filling terhadap ball control. Lalu yang kelima ada kesimpulannya. Kemudian selanjutnya ada hipotesis. Pertama, H1, adakah pengaruh latihan ball filling terhadap kemampuan ball control futsal? HO-nya, tidak adakah pengaruh latihan ball filling terhadap kemampuan ball control? Lalu H2, ada perbedaan yang terlihat pada pemain dalam kemampuan ball control antara pemain futsal yang mengikuti latihan dengan yang tidak. Lalu HO-nya, tidak ada perbedaan yang terlihat pada pemain dalam kemampuan ball control antara pemain futsal yang mengikuti latihan dengan pemain yang tidak mengikuti latihan. Lalu H3, ada kaitan antara intensitas serta durasi latihan ball filling dengan peningkatan kemampuan ball control pada pemain futsal. HO-nya, tidak ada kaitan antara intensitas serta durasi latihan ball filling dengan peningkatan kemampuan ball control pada pemain futsal. Lalu selanjutnya masuk ke bab 3 yang berisi metodologi penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data, desain, serta teknik analisis. Metodologi penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, yaitu menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar untuk diberi perlakuan atau treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Metode penelitian eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan memiliki ciri khas tersendiri dengan adanya perlakuan treatment, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas ball filling terhadap variabel terikat ball control. Kemudian ada definisi operasional variabel penelitian, variabel bebas, serta variabel terikat. Kemudian ada populasi penelitian. Untuk populasi penelitian yang akan saya ambil yaitu siswa yang tergabung dalam ekskul futsal SMA ITA Rehan yang berjumlah 30 orang, di mana nanti dari 30 orang tersebut akan dilakukan yang namanya tes awal atau pretest. Kemudian setelah data terkumpul, diurutkan dari yang skor siswa yang mendapatkan skor tercepat, urutan nomor 1 sampai ke urutan terakhir, siswa yang mendapatkan skor atau waktu paling lama. Kemudian dibagi menjadi 2 melalui ordinal pairing, di mana nantinya dibagi menjadi 2 dari 30 populasi tersebut, di mana nantinya 15 populasi sampel akan dilakukan treatment serta 15 populasi yang lainnya tidak dilakukan treatment atau non-treatment. Kemudian selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu tes mengontrol kemudian dilanjutkan dengan menggiring bola seperti yang ada di gambar, mulai dari titik pertama, garis awal, terus menggiring bola melewati beberapa kun, kurang lebih 8 kun, lalu kembali lagi ke garis awal. Lalu dicatat skor sampai dia balik lagi ke garis awal. Ini untuk norma penilaian tes dribbling.
mulai dari kurang, baik, dan baik sekali. Ini untuk desain penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kelompok dibagi menjadi dua, treatment dan non-treatment. Lalu teknik analisis data. Yang pertama melalui uji prasyarat analisis, melalui uji normalitas data, seperti rumus yang sudah saya taruh di PPT. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui data memiliki varian yang sama atau tidak. Kemudian uji hipotesis, yaitu untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Capek, apalagi sore tadi ya Berkeringat, gua. Berkeringat. Ya kan?